سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, sebetulnya kembali lagi kita katakan, watak manusia itu selalu diwariskan dari masa ke masa. Tidak ada ceritanya watak manusia itu berubah. Tidak, watak manusia itu hanya diwariskan dari masa ke masa. Sifat dan watak manusia dari dulu selalu sama. Hanya rupa manusianya yang berbeda, hanya kehidupan mereka dan profilnya saja yang berbeda. Tetapi kalau wataknya tetap sama. Kalau kita ngomong Fir'aun zaman dahulu, sekarang masih ada? Ada, namanya bukan Fir'aun lagi, tetapi wataknya sama. Pemimpin mirip Fir'aun, pemimpin yang mirip Namrud, pemimpin yang mirip Zulkarnain juga ada, pemimpin yang mirip Nabi Sulaiman juga ada. Cara pemimpinnya seperti itu, tapi rupa wajahnya dan kehidupannya berbeda. Tetapi model-model kepemimpinannya ya sama-sama saja. Karena Al-Quran akan terus menjadi pedoman hidup manusia sampai hari kiamat, yang artinya kepribadian, watak sifat manusia tidak akan pernah berubah. Karena itu Al-Quran tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kofizen semuanya, dulu, di zaman dulu, ada seorang pemimpin yang sangat tolim, namanya Sadat bin Ad. Sadat bin Ad itu adalah seorang raja yang menguasai Mesopotamia jauh sebelum Namrud ataupun Nebukadnezar. Nah, kedoliman dari Sadat bin Ad itu bukan hanya kafir, bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah bintang gemintang, tapi dia juga menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Pertama, yang kedua, dia berani mengatakan bahwa dia akan membuat saingan surga kepada Tuhan. Surga yang ada di akhirat sana yang dibuat oleh Tuhan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang semua buah-buahannya ada, yang diisi dengan berbagai macam keindahan. Pohon-pohonannya berlapis emas, kerikil-kerikil batunya berbau wangi, dan di dalamnya banyak sekali gadis-gadis cantik. Maka Sadat bin Ad pun melakukan hal yang sama. Dia membangun sebuah kota yang kemudian disebut sebagai Iram. Makanya di dalam Al-Quran disebut Iramah Dzatil Imad. Jadi Iram, kota Iram yang mempunyai tiang-tiang yang sangat-sangat tinggi, yang belum pernah dibuat seperti itu di kota manapun sebelumnya. Jadi Allah mengatakan bahwa kota Iram sangat luar biasa indah, dibuat oleh Sadat bin Ad untuk menyaingi surganya Tuhan. Nah, dalam proses pembuatan itu, Sadat bin Ad yang ingin memindahkan surga ke dunia, maka dia mewujudkannya dengan cara menjajah dan mendolimi seluruh rakyat yang ada di muka bumi. Semua negara-negara ditaklukkan oleh dia. Diambil emasnya, diambil peraknya, seluruh perhiasan diambil. Dia tidak peduli apakah negara itu kecil, negara itu besar, tidak peduli orang itu miskin, orang itu kaya. Semua kekayaan dirampok oleh dia, diambil seluruh kekayaan itu guna memasangkan emas-emas dan perak-perak itu di kota yang jadi impian dia, yang disebut sebagai Iram, tandingan surga milik Tuhan. Pada akhirnya Sadat bin Ad itu dikalahkan oleh dua orang anak yatim dengan doanya yang sangat hebat. Jadi dua anak yatim ini adalah sudah miskin, tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidup hanya dua batang kara ini, tidak punya apa-apa. Dia hanya punya peninggalan dari orang tuanya, yaitu kalung perak. Dan kalung perak itu kalau dijual cukup untuk menghidupi kedua orang ini hanya untuk beberapa hari atau beberapa bulan saja. Tetapi kalung perak itu direbut oleh pasukan Sadat bin Ad. Kemudian dua anak yatim itu ditinggalkan kelaparan oleh mereka. Nah, dua anak yatim ini kemudian doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, turunkanlah kekuasaan-Mu, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian menghancurkan Sadat bin Ad dengan angin yang membawa api. Maka angin yang membawa api itu menghanguskan seluruh apa yang ada di dalam kota Iram, yang pada saat itu akan diresmikan oleh Sadat bin Ad dan juga pasukan-pasukannya, dan juga orang-orang yang ingin melihat keindahan surga yang dibuat oleh Sadat bin Ad. Maka angin yang membawa api itu menghanguskan seluruh manusianya, dan angin-angin yang kencang itu menutupi kota Iram dengan debu-debu pasir, sehingga kota itu kemudian terpendam di bawah tanah.
Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesombongan seorang manusia bernama Sadat bin Ad yang dia mengatakan ingin membawa surga ke dunia. Nah, zaman sekarang Sadat bin Ad udah nggak ada, tapi ganti dengan presiden Amerika bernama Donald Trump. Ya, pokoknya begitu. Dia menjanjikan satu hal, dia akan membumi hanguskan salah satu negara yang di sana banyak berisi anak-anak yatim, banyak berisi orang-orang susah yang terus dijajah, yang ditolimi. Ya, kita sebut saja adalah Gaza. Donald Trump itu berjanji akan menghanguskan mereka, akan menjadikan neraka di negara mereka. Maka doa-doa anak-anak yatim di sana itu menangkal ucapannya Donald Trump. Yang jadi neraka di mana? Justru di negaranya sendiri. Entah apapun yang membuat sekarang itu dunia terpana ke sana, yang sedang berlaku ke sana. Bagaimana bisa api menghancurkan sebuah kota? Api yang awal mulanya kecil kemudian bisa menghancurkan begitu banyak kota. Dan bahkan Amerika yang terkenal dengan peralatan-peralatan canggihnya tidak sanggup memadamkannya. Coba apa hikmahnya Donald Trump dengan Sadat bin Ad? Ya, sama-sama hikmahnya, sama-sama sombong, sama-sama songong. Bedanya yang satu pengen bikin surga di dunia, yang satu pengen bikin neraka di dunia. Tapi azabnya sama, angin dan api yang menghancurkan kota kebanggaannya. Ya toh, sama saja toh. Watak sifatnya sama. Bedanya kalau dulu Sadat bin Ad mengaku dirinya Tuhan, dan dia berusaha untuk menyaingi surganya milik Tuhan. Makanya dia membuat kota bernama Iram. Nah, kemudian kalau Presiden Amerika ini, dia memang tidak mengaku dirinya Tuhan, tapi seolah-olah dia punya kuasa seperti Tuhan. Dan dia pengen menghancurkan sebuah kota yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, yaitu Baitul Maqdis, akan dijadikan neraka oleh dia. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala bertindak atas ucapannya yang sombong itu? Apa bedanya dengan Sadat bin Ad? Jadi watak sifatnya sama, orangnya rupanya beda, tempat tinggalnya beda, tapi perilakunya sama, kemudian hukuman yang diterima juga hampir sama. Apa yang kita ambil pelajaran? Pada dasarnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hukuman Allah Subhanahu wa taala dari dulu itu selalu sama kepada orang-orang zalim. Bahkan sampai di akhirat nanti di neraka hukumannya juga sama. Hanya wajah-wajahnya saja yang berbeda. Watak manusia, sifat manusia tidak pernah berubah. Yang berubah hanya bentuk wadah manusianya itu saja. Tapi kalau untuk sifat dan watak akan selalu terwarisi dari masa ke masa. Makanya nggak usah heran dengan orang-orang yang sombong, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sehancur-hancurnya karena kesombongan mereka. Karena itu sudah jadi sunnatullah. Sunnatullah itu adalah sebuah kebiasaan yang pasti terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah akhir kehidupan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.